Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman yang nonton video ini selalu dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, saya Elsa, mahasiswa profesi nurse dari UPN Veteran Jakarta. Hari ini, saya mewakili kelompok saya, kelompok kegagalan teknologi, akan menjelaskan mengenai apa itu kegagalan teknologi, contoh-contohnya, cara pencegahannya, dan lain sebagainya. Tapi, sebelum kita masuk ke materi hari ini, teman-teman udah ada yang tahu belum sih tentang kesehatan matra? Kalau belum, aku kasih tahu sedikit ya. Kesehatan matra ialah upaya seseorang dalam meningkatkan kesehatan fisik dan mental untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang berubah. Nah, lingkungan yang berubah ini bisa terjadi karena bencana alam ataupun bencana non-alam. Yang termasuk bencana alam itu seperti gempa bumi, tsunami, kemudian cuaca yang buruk, dan lain sebagainya. Dan yang termasuk bencana non-alam itu seperti kecelakaan transportasi, kegagalan teknologi, human error, dan lain sebagainya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau kegagalan teknologi merupakan salah satu contoh dari bencana non-alam. Sebenarnya apa itu kegagalan teknologi? Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi atau industri. Nah, agar lebih paham, saya akan menjelaskan macam-macam kegagalan teknologi. Yang pertama ada kebakaran. Kebakaran di sini merujuk pada kebakaran pabrik, kebakaran gedung, kebakaran rumah, atau kebakaran yang diakibatkan karena korsleting listrik ataupun kelalaian manusia. Nah, kebakaran pabrik di Indonesia terakhir terjadi di pabrik PT Indofood di Kabupaten Tangerang pada 8 Februari 2021 lalu. Selanjutnya ada kebocoran nuklir. Kebocoran nuklir terparah di sepanjang sejarah terjadi di pusat tenaga nuklir Chernobyl di Ukraina pada 26 April 1986. Dikarenakan tingginya radiasi yang menyebar di kota Chernobyl ini, hingga saat ini kota Chernobyl masih menjadi kota mati yang tidak terjamah oleh siapapun. Kemudian selanjutnya ada kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja di sini merujuk pada kecelakaan kerja yang diakibatkan karena tergiling mesin, tertimpa reruntuhan, dan lain sebagainya. Pada 14 November 2020, peristiwa nahas terjadi pada pekerja harian di pabrik triplek di Tasikmalaya. Korban dikabarkan tergiling di mesin penggiling kayu. Kemudian selanjutnya ada kecelakaan transportasi. Kecelakaan transportasi dapat terjadi pada transportasi darat, laut, maupun udara. Belakangan, Indonesia digemparkan oleh kejadian kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta-Pontianak pada tanggal 9 Januari 2021. Pesawat Sriwijaya tersebut dikabarkan jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Hingga saat ini, kepolisian masih dalam proses identifikasi korban. Nah, kemudian ada penyebab kegagalan teknologi. Penyebab kegagalan teknologi ini disebabkan karena dampak ikutan dari bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Kemudian seperti yang tadi sudah dijelaskan di atas, bisa diakibatkan karena kebakaran, kegagalan atau kesalahan desain pabrik atau teknologi, kecelakaan transportasi, dan kebocoran reaktor nuklir. Nah, jika sudah tahu penyebabnya, kita harus tahu juga pencegahannya. Pencegahan kegagalan teknologi yang dapat kita lakukan yaitu mengurangi pemakaian bahan-bahan kimia yang mudah terbakar, tingkatkan ketahanan terhadap kebakaran dengan menggunakan material bangunan atau peralatan yang tahan api, kemudian bangun daerah penyangga atau penghalang api untuk mengurangi penyebaran asap, kemudian tingkatkan fungsi sistem deteksi dan peringatan dini, rencanakan kesiapsiagaan dalam peningkatan kemampuan pemadaman kebakaran dan penanggulangan asap, tanggap darurat, dan evakuasi bagi pegawai dan penduduk sekitar. Sosialisasikan rencana penyelamatan kepada pegawai dan masyarakat sekitarnya untuk bekerja sama dengan instansi terkait. Kemudian, tingkatkan kemampuan pertahanan sipil dan otoritas kedaruratan, batasi dan kurangi kapasitas penampungan bahan-bahan kimia yang berbahaya dan mudah terbakar.
tingkatkan selalu standar keselamatan di pabrik dan desain peralatan. Antisipasi kemungkinan bahaya dalam desain pabrik, kemudian buat prosedur operasi penyelamatan jika terjadi kecelakaan teknologi. Pindahkan bahan material yang berbahaya dan beracun ke tempat yang aman. Kecelakaan pesawat merupakan salah satu contoh dari kegagalan teknologi. Akhir-akhir ini, Indonesia digemparkan dengan berita jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Pada Sabtu 9 Januari 2021 lalu, pesawat Sriwijaya SJ182 rute Jakarta Pontianak jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Di dalam pesawat, total penumpangnya ada 62 jiwa, sudah termasuk kru pesawat. Hingga pertanggal 30 Januari 2021, sebanyak 58 jiwa telah teridentifikasi. Tetapi sebenarnya apa sih yang bisa menyebabkan kecelakaan pesawat? Nah, kecelakaan pesawat ini terjadi karena berbagai faktor. Yang pertama ada angin atau cuaca, kemudian human error karena kesalahan teknis, sistem dan sebagainya, kendala teknis, kesalahan komunikasi, kemudian tindak kejahatan atau terorisme. Sebagai penumpang, kita memiliki peran yang penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan pesawat. Nah, peran apa aja sih yang bisa kita lakukan agar kecelakaan pesawat itu tidak terjadi? Yang pertama, perhatikan ketentuan berat maksimal bagasi maskapai yang digunakan. Kemudian, selalu bawa kartu identitas yang masih berlaku. Yang ketiga, jangan membawa barang atau bahan yang dilarang dan membahayakan penerbangan. Selalu patuhi petunjuk awak kabin, baik saat penerbangan maupun jika ada kejadian tertentu di tengah perjalanan. Dan jangan lupa matikan handphone selama penerbangan. Namun, apa yang harus kita lakukan ketika pesawat dalam keadaan darurat atau akan terjadi kecelakaan? Yang pertama, kita harus tetap tenang. Kemudian, kita harus tahu jumlah dan jalur pintu keluar terdekat. Kemudian, duduk tegak dan lipat kaki ke belakang lutut agar siap merundukkan badan. Posisikan tubuh serendah mungkin atau posisi brace untuk mengurangi efek benturan dan resiko terhirup asap. Kemudian gunakan benda empuk atau silangkan tangan di depan kepala saat pesawat menukik ekstrim. Selanjutnya, jika pesawat akan menyentuh air, segera kenakan jaket pelampung. Jika terjebak dalam kondisi berasap, segera pakai masker oksigen atau kain lembab dan lindungi diri dari asap agar kita bisa menolong orang lain. Jika sudah ada arahan, tinggalkan barang-barang Anda dan keluar dari pesawat secepat mungkin. Dan yang terakhir, menjauhlah dari pesawat setidaknya jarak 160 meter ke area yang berlawanan dengan arah angin untuk menghindari ledakan pesawat. Kemudian ada hukum perundangan untuk melindungi hak korban kecelakaan pesawat. Yang pertama ada santunan dari PT Jasara Harja. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 dan 16 PMK 10 Tahun 2017. Yang kedua, penumpang yang mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK berhak menerima santunan uang tunai dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan pasal yang ketiga, pada pasal 141 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, maskapai bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka yang diakibatkan angkutan udara di dalam pesawat. Nah, selanjutnya, berapa jumlah ganti rugi korban kecelakaan pesawat terbang? Yang pertama, pada korban meninggal dunia akan mendapatkan 1,25 miliar rupiah jika meninggal di dalam pesawat dan 500 juta rupiah meninggal di luar pesawat. Kemudian, untuk cacat tetap total, korban akan mendapatkan 1,25 miliar rupiah minimal 60 hari kerja, dan pada korban cacat tetap sebagian akan mendapatkan 150 juta rupiah jika cacat satu mata, kemudian 150 juta rupiah jika cacat pendengaran, dan 11,5 juta sampai 125 juta rupiah jika cacat salah satu jari atau tiap satu ruas jari. Nah, bagaimana kalau ada kecelakaan transportasi udara? Dan bagaimana cara keluarga untuk mendapat informasi korban? Keluarga dapat menghubungi kepolisian terdekat. Nantinya, polisi akan menelpon kepada RS Polri bagian DVI untuk mendapatkan informasi.
DVI atau kepanjangannya adalah Disaster Victim Identification merupakan serangkaian proses identifikasi korban yang mengacu pada ketentuan Interpol. DVI ini dilakukan untuk mengidentifikasi korban yang terkena bencana ataupun korban karena kecelakaan. Nah, proses DVI ini terdiri dari 5 fase. Yang pertama, fase the scene. Pada fase ini, tim datang ke TKP untuk memilah antara korban hidup dan korban mati. Tim juga mengamankan barang bukti yang dapat mengarahkan pada pelaku. Kemudian di fase kedua yaitu fase post-mortem examination. Pada fase ini, tim DVI melakukan pemeriksaan mayat. Tim juga mengambil sampel jaringan untuk pemeriksaan DNA. Kemudian data dimasukkan ke dalam pink form berdasarkan standar Interpol. Berlanjut ke fase ketiga yaitu fase ante-mortem information retrieval, yaitu tim memasukkan data sebanyak-banyaknya dari keluarga korban. Berlanjut ke fase keempat yaitu reconciliation. Di sini tim menyocokkan data antemortem dan postmortem sesuai atau tidak dengan kriteria. Dan fase yang terakhir yaitu fase debriefing. Fase ini dilakukan 3-6 bulan setelah semua orang terlibat dalam proses identifikasi untuk melakukan evaluasi terhadap semua hal yang sudah didapat. Proses DVI ini tentu membutuhkan bantuan dan dukungan dari pihak keluarga korban. Namun sebenarnya apa saja sih dokumen yang perlu disiapkan keluarga untuk kepentingan proses DVI? Yang pertama ada data primer. Data primer ini diambil dari gigi, sidik jari, dan DNA korban. Dari gigi, keluarga perlu menginformasikan kepada tim DVI di mana tempat korban biasa mengunjungi dokter gigi untuk mendapatkan rekam medis terkait gigi korban. Yang kedua ada sidik jari. Sidik jari ini dapat diambil dari EKTP korban ataupun absen kantor korban. Yang ketiga, DNA. DNA ini dapat diperoleh dari barang-barang pribadi korban, seperti sisir, deodoran, sikat gigi, gelas yang belum dicuci, dan lainnya. Dan yang kedua, data sekunder. Data sekunder ini didapat dari baju atau perhiasan yang terakhir kali dipakai korban. Nah, gimana nih teman-teman? Teman-teman jadi udah pada tahu kan apa itu kegagalan teknologi, terus pencegahan kecelakaan pesawat yang bisa dilakukan penumpang itu bagaimana? Teman-teman jadi udah pada tahu kan? Nah, kalau udah tahu, jangan lupa nih teman-teman harus terapin cara pencegahan atau pedoman keselamatan penumpang yang tadi udah dikasih tahu ketika bepergian naik pesawat. Kalau gitu, sekian ya. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Sampai ketemu lagi.